Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia sesi kedua. Kemarin kalau kalian belajar tentang materi teks laporan percobaan, kali ini Miss Febri akan sedikit memberi materi, tapi sisanya kalian akan melakukan percobaannya langsung ya. Tujuan pembelajaran materi kita itu sebenarnya agar kalian itu mampu membuat suatu laporan. Jadi udah SMP kelas 3 akan ada banyak pelajaran yang menuntut kalian itu untuk bisa membuat suatu laporan. Nah, di Bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari struktur dan bagaimana cara membuat laporan itu sendiri. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam suatu laporan hasil percobaan. Kalau begitu, selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang format penulisan laporan praktikum. Jadi setelah ini Miss akan mengajak kalian atau meminta kalian untuk melakukan suatu praktek atau praktikum yang kalian tuliskan dalam sebuah bentuk laporan. Oke, kita pelajari formatnya ya. Materinya sama, teks laporan percobaan. Kemudian kita akan melihat secara general dulu komponen format penulisan laporan praktikum. Ada berapa komponen sih, Miss? Secara garis besar itu ada 5. Yang pertama ada judul, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, dan lampiran. Kalian boleh lihat tuh di ujung bawah itu ada penjelasannya. Bab 1 terdiri atas latar belakang, tujuan, dan manfaat. Bab 2 terdiri atas landasan teori, alat dan bahan, prosedur kerja. Bab 3 terdiri atas hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan. Dan terakhir itu lampiran atau bukti penelitian bisa berupa gambar dan video. Ada 5 komponen utama. Tapi kan nanti ada cabang-cabangnya lagi ya. Cuma yang wajib kalian ingat itu kalau dalam sebuah format itu yang pertama harus ada judulnya, yang kedua bab 1, bab 2, bab 3, dan lampiran. Dan harus diingat ini adalah format laporan sederhana. Jadi ini yang paling sederhana. Nanti kalau misalnya udah kuliah atau udah kerja, laporannya lebih kompleks lagi. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk ke komponen yang pertama atau judul. Oke, sebentar ya. Judul biasanya berisikan tentang percobaan yang akan kita lakukan, percobaan atau praktikumnya. Jadi gini, kalau kita ingin membuat apapun itu harus ada temanya atau judulnya. Sama dengan teks laporan ini. Jadi sebelum kita menuliskan sebuah laporan, ya kita tuliskan dulu judulnya atau kita mau membuat laporan tentang apa. Nah, ini penting banget. Jadi kalau nggak ada judul, itu pasti laporannya kacau. Karena ya kita nggak tahu mau bahas apa. Nah, ini adalah salah satu poin penting atau kepala dari sebuah laporan. Selanjutnya, contohnya. Ya, jadi contohnya sebuah judul itu jika kita ingin melakukan percobaan praktikum tentang pertumbuhan cabai. Misalnya kita ingin melihat tentang bagaimana cara cabai itu tumbuh dari biji kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain hingga menjadi sebuah pohon cabai. Maka judul yang kita taruh dalam laporannya itu adalah proses pertumbuhan biji cabai. Atau contoh satu lagi deh. Contohnya, apabila kita ingin melakukan percobaan membuat sesuatu, contoh sederhananya membuat mie instan, maka judul yang akan ditulis adalah percobaan membuat mie instan. Miss, ada nggak sih Miss aturan kalau mau membuat judul itu harus pakai kata proses atau kata percobaan atau harus pakai satu kata yang lazim lah? Sebenarnya judul itu yang penting intinya itu jelas dan menarik. Jadi kalau judulnya sudah jelas apalagi menarik, orang-orang yang biasanya melihat akan tertarik. Nah, itu pentingnya sebuah judul. Jadi semisal kalian melihat satu daerah,
Kalau dari kesan pertamanya aja udah indah, pasti kalian tertarik kan, pengen tahu tentang daerah itu. Nah, sama halnya dengan sebuah laporan. Kalau judulnya udah dikemas dengan singkat, menarik, dan padat, otomatis orang-orang juga akan tertarik untuk membaca laporan tersebut. Jadi judul ini adalah point of view atau sesuatu yang penting dalam sebuah laporan. Bukan yang lain gak penting, tapi lewat judul kita bisa melihat gambaran laporan tersebut. Mau bahas apa sih laporannya? Nah, itu komponen yang pertama adalah judul. Udah ngerti ya? Kemudian kita akan beralih ke komponen yang kedua atau bab 1. Bab 1 tadi ada yang masih ingat ya? Apa aja di dalamnya? Ada latar belakang, ada manfaat, dan ada tujuan. Kita baca ya. Bab adalah bagian-bagian dalam sebuah laporan untuk memudahkan peneliti dalam menuliskan tiap tahapnya. Di dalam bab 1 terdapat 3 komponen utamanya, yaitu latar belakang, yang tadi ya, tujuan, dan manfaat. Jadi yang perlu Miss kasih tahu buat kalian, kalau kalian melakukan suatu praktikum atau penelitian, kalian itu disebutnya sebagai peneliti atau pelaku. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu peneliti. Jadi kalau kalian menulis laporan, kalian ingin menyebutkan diri kalian sendiri, jangan sebut saya atau jangan sebut nama, tapi sebut peneliti. Itu aturan dasar dalam membuat satu laporan. Nah, balik lagi ke bab 1. Jadi di dalam bab 1 ini ada 3 komponen utama, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, apa saja sih Miss pengertian dari ketiga komponen utama ini? Mari kita bahas. Oke, untuk latar belakang sendiri bisa kakak-kakak baca, yaitu hasil karangan atau tulisan peneliti tentang alasan mengapa melakukan percobaan praktikum tersebut. Biasanya minimal 3 paragraf atau 15 kalimat. Jadi gini Kak, Miss mau menjelaskan latar belakang. Tapi sebelumnya Miss ingin menanyakan ke kalian, coba dipikir ulang. Kalau ada misalnya ada orang yang menanyakan tentang latar belakang keluarga kalian, apa yang terpikir di kepala kalian? Misalnya nih, Dino, coba sih sebutkan apa latar belakang keluargamu. Kira-kira apa yang terpikir di otak kalian? Sukukah, agamakah, atau apa lagi? Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan keluarga kalian. Nah, itu sama halnya dengan sebuah laporan atau sebuah teks laporan hasil percobaan. Jadi latar belakang ini adalah alasan kenapa kita membuat praktikum atau percobaan ini. Contoh, misalnya kita ingin kayak tadi tuh membuat kita ingin melihat pertumbuhan biji cabai. Nah, alasannya kenapa kita ingin melihat proses pertumbuhan biji cabai itu? Misalnya kita ingin tahu seberapa lama cabai itu tumbuh, kemudian kita ingin tahu prosesnya tuh dari biji kemudian jadi apa sehingga bisa menjadi satu pohon cabai, sehingga bisa kita makan, sehingga bisa kita sukai. Nah, itu bisa menjadi satu alasan dalam latar belakang. Tapi kalau misalnya kalian juga masih bingung cara membuat latar belakang, kembali lagi ingat 5W+1H atau adik Simba, yaitu pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari situ semua itu dapat jawaban mengapa kita mesti membuat laporan percobaan ini. Nah, itu tentang latar belakang. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan adalah capaian yang akan diraih saat melakukan praktikum. Jadi, tujuan kita melakukan praktikum ini untuk apa? Jelas ya kalau tujuannya. Goals kita mau ngapain nih ngelakuin praktikum ini. Misalnya kalau pertumbuhan cabai, ya kita ingin melihat bagaimana proses bertumbuhnya satu biji cabai. Itu jelas ya. Nah, kalau manfaat adalah kegunaan laporan hasil percobaan praktikum yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita tahu tujuannya, otomatis kan kita berproses tuh Kak. Dalam proses itu ada banyak sekali nanti yang kita temui hal baru yang mungkin orang lain itu nggak bisa temui. Nah, ini nanti kita bisa share manfaatnya
ke orang lain melalui kesimpulan di akhir laporan nanti. Jadi membuat sesuatu itu selain punya tujuan juga harus punya manfaatnya. Nah, dari 3 komponen, latar belakang, tujuan, dan manfaat ini wajib ada di bab 1 karena ini adalah landasan dasar kenapa sih kalian membuat laporan itu. Jadi dalam sebuah teks laporan percobaan ini gak ada yang gak penting. Jadi semuanya penting dan saling keterkaitan. Nah, ini baru bab 1 ya. Coba diingat-ingat, ada 3 komponen utama, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian kita masuk ke bab kedua atau komponen utamanya komponen ketiga. Sabar ya Kak. Oke, part bab 2. Bagian persiapan untuk melakukan percobaan praktikum. Di dalamnya terdapat landasan teori, alat dan bahan, kemudian prosedur kerja. Sama seperti bab 1, ini ada 3 komponen utama, yaitu ada teori atau landasan teori, kemudian ada alat dan bahan, terakhir prosedur kerja. Langsung saja kita bahas satu per satu. Oke, kelihatan nggak sih Kak tulisannya? Kelihatan ya? Atau Miss sambil bacakan deh. Landasan teori adalah teori, itu salah ketik, yang digunakan saat melakukan percobaan. Bisa dari objek yang kita teliti atau cakupan lain yang berhubungan dengan praktikum percobaan. Jadi gini Kak, landasan teori. Misalnya tadi kita balik lagi ke cabai tadi ya. Misalnya kita ingin membuat laporan tentang proses pertumbuhan biji cabai. Berarti teori yang harus kita ambil yang pertama, apa sih itu dulu cabai? Kemudian apa sih itu pertumbuhan? Kemudian apa saja yang memengaruhi pertumbuhan? Nah, itu teori-teori itu nanti kita cari. Kalau kalian udah masuk dunia perkuliahan biasanya ada sumbernya atau ada literaturnya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa diambil dari buku-buku pelajaran kalian kalau memang nanti ada, tapi Miss izinkan ya kalau misalnya sekarang landasan teorinya boleh mengambil dari internet. Tapi dengan syarat dicantumkan alamat URL-nya. Nah, kemudian yang kedua komponennya itu adalah alat dan bahan. Adalah daftar alat dan bahan yang digunakan. Jadi kan kita mau melakukan percobaan nih. Tidak mungkin dalam suatu percobaan itu tidak ada alat dan bahannya ya. Kayak kita misalnya mau masak mie, gak mungkin kita mau masak mie gak ada pancinya. Gak mungkin kita mau masak mie gak ada mie-nya. Pasti itu sangat kesinambungan, harus ada. Nah, yang terakhir adalah prosedur kerja, adalah proses pengerjaan praktikum. Jadi di bab 2 ini adalah tata cara kita dalam melakukan praktikum. Yang pertama kita harus punya landasan teori. Yang kedua kita harus punya alat dan bahannya. Dan yang ketiga kita harus punya panduan atau prosedur kerja. Kalau kalian beli handphone atau alat elektronik lainnya, pasti kan ada tuh panduan atau prosedur cara menggunakannya. Nah, sama halnya dengan praktikum. Praktikum ini juga harus ada panduannya. Nah, cara mencarinya gimana, Miss? Miss balikan lagi. Boleh kalian cari atau kalian lihat lewat internet atau daring. Karena untuk komunikasi termudah saat ini yaitu menggunakan internet. Oke? Nah, ini bab 2 atau bab persiapan. Kalau bab pertama itu alasan kenapa kita buat percobaan ini, bab kedua ini adalah bab persiapan kita akan melakukan atau kita sudah melakukan teks percobaan. Sudah mengerti? Nah, kita lanjut ya ke bab 3. Nah, bab 3 ini adalah bab pengerjaan praktikum itu sendiri. Miss bacain ya. Bagian pengerjaan praktikum dan hasilnya terdapat di dalamnya ya, di dalam bab 3 itu terdapat hasil pengamatan, kemudian pembahasannya dan kesimpulannya. Jelas? Bab pertama itu alasan kenapa kita buat praktikumnya, bab kedua itu bab persiapan, bab ketiga itu adalah prosesnya. Sama, dari bab 1, 2, 3 itu punya masing-masing 3 komponen utama di dalamnya. Kita langsung lihat aja pengertiannya. Hasil pengamatan. Apa sih itu hasil pengamatan?
Hasil pengamatan itu hasil yang kita dapatkan setelah melakukan praktikum. Biasanya berbentuk bagan, hanya berupa hasil, belum termasuk penjelasannya. Jadi gini, contoh langsung aja ya realnya ya. Misalnya Miss Febril meminta kalian itu membuat mie instan. Nah, Miss Febri tuh ingin melihat hasil pengamatan atau hasil kalian membuat mie itu. Berarti yang kalian tunjukkan itu apanya? Cara memasaknya kah? Mie-nya yang sudah jadi kah? Atau sambil kalian jelaskan? Nah, kalau begitu berarti kalian yang ditunjukkan ke Miss Febril itu adalah hasil dari kalian memasak mie tadi, yaitu mie yang sudah jadi. Nah, kalau dalam sebuah laporan itu biasanya nanti Miss kasih sebuah bagan, biasanya itu step-step laporan step-step percobaannya. Biasanya kalau percobaan yang dilakukan oleh anak-anak seusia kalian itu adalah cara menanam pohon, kemudian cara membuat sesuatu. Nah, itu nanti biasanya include dalam sebuah bagan. Jadi hasil pengamatan itu kalian hanya memperlihatkan hasilnya atau fotonya. Nah, itu yang pertama komponennya dalam bab 3. Kemudian komponen yang kedua itu adalah pembahasan. Kalau tadi kalian hanya menyajikan hasilnya, nah di sini kita bahas. Berisikan proses praktikum dan kecocokan data dengan teori yang ada. Dapat pula diisi dengan argumentasi kita selama masa percobaan. Jadi di pembahasan ini setelah tadi kita menyajikan hasilnya, kita mulai dari sini berceloteh tentang keterkaitan dari teori yang tadi kita ambil tuh dengan dengan data yang ada di lapangan. Nah, kita kaitkan, kita gabungkan, sama nggak sih teori dengan keadaan yang kalian lakukan? Kalau sama, silakan kalian ceritakan. Misalnya kalian disuruh tadi menanam cabai. Teorinya misalnya hari pertama harusnya cabai itu belum tumbuh, tapi kalau kalian pada saat kalian lakukan misalnya sudah ada yang tumbuh akarnya. Nah, di situ kalian bisa melakukan pembahasan atau argumentasi dalam bentuk kalimat karena ini bentuknya laporan ya. Nah, pembahasan ini biasanya yang paling banyak karena di sini selain keterkaitan antara landasan teori dan hasil, kalian juga diminta untuk berargumentasi tentang praktikum atau percobaan yang kalian lakukan. Jadi itu benar nggak sih percobaan itu kalian sendiri yang lakukan, itu bisa kelihatan di pembahasan ini. Kalau kalian nyuruh orang lain, tentu kalian nggak akan bisa menuliskan tahapan demi tahapan pada saat proses praktikum itu. Tapi kalau misalnya kalian buat sendiri, pasti kalian langsung cepet tuh langsung nulis, oh iya hari pertama cabenya misalnya tumbuhnya baru akarnya, kemudian hari kedua cabenya sudah tumbuh daunnya. Nah, seperti itu. Di pembahasan ini lebih banyak argumentasi kita atau tanggapan kita selama proses percobaan atau praktikum itu sendiri. Biasanya ini bagian yang paling banyak dalam sebuah format atau struktur teks laporan. Nih, kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi setelah kita sudah melakukan praktikum, sudah ada hasilnya, kita simpulkan di akhir. Jadi kesimpulan itu adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan praktikum, rangkuman dari perpaduan hasil pengamatan dan pembahasan yang ditambah saran dari peneliti. Jadi kesimpulan itu dari hasil pengamatan yang tadi kalian dapatkan, kemudian kalian kaitkan ke pembahasan dan ditambah saran-saran dari kalian itu sendiri. Sama halnya dengan kalian kalau disuruh misalnya buat kesimpulan dari cerita atau buat kesimpulan dari satu teks, itu sama. Cuma kalau laporan itu kan bahasanya lebih ilmiah. Terus ya tadi kalau kalian ingin menyebutkan diri sendiri harus pakai peneliti, bahasanya lebih dijaga lah Kak. Dan harus ada saran ya Kak. Karena ketika kita sudah melakukan percobaan, artinya kita udah melakukan satu testimoni. Dan kalau sudah melakukan testimoni, kemungkinannya ada dua. Yang pertama gagal, yang kedua enggak. Dan hasilnya tidak pernah sama, hasilnya selalu berbeda-beda. Nah, disinilah dibutuhkan saran kita sebagai peneliti atau pelaku percobaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagian
lampiran. Ini juga penting, Kak. Karena tidak ada lampiran, kita sebagai pembaca atau Miss nanti sebagai pengoreksi mana bisa percaya kalian melakukan hal itu atau enggak, karena bukti otentik selama praktikumnya enggak ada. Nah, bukti atau lampiran ini dapat berupa video atau foto atau catatan kasar kalian, misalnya selama hari ini karena misalnya takut nanti formnya acak-acakan, kalian buat di kertas ortoretan dulu, itu boleh. Kemudian kalian capture proses-proses pengerjaan, kalian ngeliatin proses dari hari ke hari juga boleh. Pokoknya itu dirangkum jadi sebuah dokumentasi dan letaknya itu di akhir sebuah laporan hasil percobaan ini tadi. Nah, ini bagian penting. Ini sebagai bukti kalau kalian memang benar melakukan laporan praktikum tadi. Nah, sampai di sini kira-kira murid Miss Febriel yang sudah kelas 9, sudah jadi kelas paling besar nih di SMP, udah ngerti belum tentang format atau struktur dalam sebuah laporan sederhana? Udah ya, insya Allah ya. Karena ini sebenarnya mudah, sederhana, dan banyak referensi yang kalau misalnya kalian bingung kata-katanya atau kalimatnya gimana, kalian bisa lihat dari internet, tapi tidak copy paste ya. Kalian hanya mencontoh dan kalian tambahkan, tidak plek kalian pindahkan semua. Nah, kita ulang lagi ya dari awal ya. Apa saja sih format atau komponen dalam sebuah laporan hasil praktikum? Ada 5. Yang pertama itu judul, yang kedua itu bab 1. Bab 1 terdiri atas apa, Kak? Atas latar belakang, manfaat, dan tujuan. Bab 2 terdiri atas landasan teori. Kemudian apa lagi? Habis landasan teori, silakan dijawab sendiri. Bab 3 terdiri atas, silakan dijawab sendiri. Oke, dan yang terakhir itu adalah lampiran. Selalu ingat 5 komponen ini. Dan ini tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia aja. Ini dilakukan dalam semua mata pelajaran yang kalau memang nantinya minta untuk menuliskan sebuah laporan. Ya, jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya fungsinya untuk keseluruhan mata pelajaran atau seluruh aspek kehidupan kalian. Jadi tolong dimanfaatkan, tolong ilmu yang sudah kalian dapatkan itu dipraktekkan. Nah, mungkin sekian dulu materi tentang struktur atau format penulisan laporan praktikum. Selanjutnya, Miss Febriel akan meminta kalian untuk melakukan praktikum. Nah, apa praktikumnya? Tidak mungkin menanam cabai, kayaknya nggak mungkin deh. Karena hari gini nanam cabai kayaknya sedikit susah dan agak lama ya. Kemudian kalau disuruh buat mie instan juga kayaknya kalian mah udah jago buat mie instan, makanan sehari-hari kalau mie instan mah. Miss Febriel pengen kalian membuat praktikum apa tuh namanya, Kak? Biji kacang hijau, yang nanti kalian lihat proses pertumbuhannya biji kacang hijau itu. Tapi biji kacang hijaunya kalian bandingkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Nah, untuk lebih lengkapnya setelah ini Miss akan kirimkan chat di grup bagaimana sih praktikum yang Miss minta. Nah, kurang lebih gambarannya itu. Miss Febriel pengen kalian untuk melakukan praktikum menanam biji kacang hijau antara tempat terang dan tempat gelap. Kalau gitu sekian Miss akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan kalian semua bisa mengambil manfaat yang ada. Dan yang paling penting, Miss minta maaf kalau misalnya Miss ada salah-salah kata dan ada salah-salah perbuatan. Kepada Allah Miss minta ampun. Kepada Allah Miss mohon ampun. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.